Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang asuhan gawat daruratan. Kita bahas satu-satu. Bismillah. Yang pertama adalah tentang keperawatan kegawat daruratan pada penyakit asma. Yang kalian tahu bahwa penyakit asma adalah penyakit yang ke saluran pernafasan, artinya adalah mengganggu saluran pernafasan. Kiat-kiat ketika melakukan pertolongan pertama jika terjadi serangan asma, yang pertama adalah dudukkan penderita tegak lurus dengan nyaman, bersikap tenang, dan jangan tinggalkan penderita sendiri. Artinya misalkan jika di jalan atau di rumah ada seseorang yang menderita asma lalu dia kumat, maka sebaiknya jangan ditidurkan tapi didudukkan. Jadi punggungnya itu tegak lurus. Jadi dudukan tegak lurus agar pernafasannya itu lebih lancar. Ataupun jika misalnya pasiennya cukup lemah, maka ganjal dengan bantal. Artinya adalah setengah duduk boleh. Kemudian yang kedua adalah berikan isapan obat pelegas nafas, misalnya Ventolin atau Asmol. Biasanya sih kalau misalnya memang menderita asma, dia punya obat khusus ya, jadi seperti kayak untuk nafas nebu gitu, seperti nebu tapi kecil. Nah itu isapan untuk obat mereka, namanya Ventolin dan Asmol. Kemudian misalkan ada spacer, boleh diberikan spacer atau kantong udara. Berikan satu isapan obat diikuti dengan 4 kali tarik nafas setiap kali isapan, atau gunakan juga inhaler milik penderita jika ada. Atau jika tidak ada inhaler, bisa menggunakan obat peraga nafas. Selanjutnya, lanjutan kiat pertolongan pada asma, yaitu tunggu selama 4 menit. Jika penderita masih tidak dapat nafas secara normal, kemudian berikan 4 isapan lagi. Jika masih tidak dapat bernafas normal juga, baru panggil ambulans ya, sambil tetap memberikan peraga nafas tersebut. Kemudian misal pun isapan setiap 4 menit hingga ambulans datang, sama. Jadi setiap 4 menit dikasih isapan. Pada anak-anak 4 isapan tiap kali adalah dosis yang aman. Sedang pada orang dewasa yang mengalami serangan berat bisa 6-8 isapan setiap 4 menit ya, jadi 1 menit 1 isapan. Jika memang tidak ada peraga nafas, tidak punya kita, maka kita bisa berikan yang di dalam baskom atau baskom kecil atau panci, itu air hangat ya, air hangat. Kemudian kan biasanya ada uapnya tuh, lalu berikan ke si pasien, dekatkan ke hidung pasien, jadi uapnya bisa dia hirup, itu boleh jika memang tidak ada sama sekali peraga nafasnya. Tapi biasanya sih untuk pada asma, orangnya tersebut sudah memiliki Ventolin atau inhaler ya untuk asmanya. Kemudian penanganan dengan spacer dan tanpa spacer. Spacer itu seperti yang digambar, ada seperti kantungnya seperti ini jika punya ya di rumahnya. Pasang spacer, lepaskan penutup dan kocok alat. Kemudian pasang alat hisap tegak lurus terhadap spacer dan tempatkan pada mulut si penderita. Tekan sekali dengan kuat pada alat untuk memberikan satu tiupan. Si pasien itu minta ambil nafas 4 kali, 1 isapan 4 kali nafas. Kemudian lepaskan spacer dari mulut. Jika sudah 4 kali nafas, kemudian ulangi hingga 4 tiupan dalam 4 menit ya. Ingat kocok alat sebelum diberikan tutup kembali alat tersebut. Kemudian yang tanpa spacer, lepas tutup dan kocok alat, hembuskan nafas, tempatkan pada bagian mulut ya, sama seperti dengan spacer, hanya bedanya adalah perbedaan ada kantung dan tidak ada kantungnya ya. Sama 4 tiupan juga, kemudian 4 kali ambil nafas dan kocok ya, tutup kembali alatnya, seperti itu. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada persarafan. Kalau berkaitan dengan persarafan berarti artinya tentang saraf.
adanya kerusakan pada saraf, dan lain sebagainya. Banyak faktor penyebab penyakit dalam persarafan. Kita bahas satu-satu. Di sini yang dibahas adalah tentang stroke atau cerebral vascular accident, yaitu mempunyai awitan mendadak atau penyakit mendadak sebagai akibat dari adanya penyakit cerebrovaskuler. Jadi berhubungan dengan penyakit dalam pembuluh darah dan jantung. Sekitar 75% kasus stroke diakibatkan oleh obstruksi vaskular, bisa trombos atau emboli. Obstruksi adalah seperti kegagalan jalan dari pembuluh darah tersebut. Misalnya ada emboli itu sumbatan, trombus itu ada seperti pecah saraf di bagian pembuluh darah. Kemudian ada iskemi dan infak. Kalau iskemi dan infak ini berhubungan dengan jantung ya. Sedangkan 25% stroke adalah hemoragi, yaitu akibat penyakit vaskular hipertensi atau bisa jadi karena hipertensi ataupun ruptur aneurismia atau malformasi atriovenosa. Artinya adalah ketidaknormalan atau malformasi dari arteri pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, yang menyebabkan perdarahan intracerebral atau adanya perdarahan di bagian otak. Jadi biasanya pada pasien stroke dia ada perdarahan, entah itu banyak atau sedikit di bagian otaknya. Nah, jika terjadi hambatan aliran darah tersebut, maka bagian otak akan berakibat trombus ya, artinya dalam menumpuk darahnya. Kemudian bisa juga terjadi emboli maupun hemoragik atau shock karena tumpukan darah tersebut, maka terjadi kekurangan aliran oksigen ke jaringan otak sehingga oksigen pun tersumbat ya di otaknya, sehingga saraf pun akan menjadi tidak sesuai dengan fungsinya, terjadi hambatan seperti itu. Penyebabnya bisa gangguan aliran darah yang mengakibatkan stroke dan disebabkan oleh penyempitan atau tertutupnya salah satu pembuluh darah, dan biasanya berkaitan pada trombosis cerebral atau trombosis atau penumpukan atau perdarahan pada bagian otak. Kemudian emboli juga, jadi darahnya masuk terlalu banyak tersumbatnya ke bagian otak. Kemudian ada stroke hemoragik karena shock pada perdarahan akibat banyaknya perdarahan di otak ya. Kemudian pelaksanaannya, jika ada kegawat daratan tersebut terjadi, maka berikan bantuan oksigen yang paling pertama agar oksigen tersebut lebih lancar ke dalam otak. Kemudian pembatasan aktivitas, jangan turun dari tempat tidur, harus istirahat baring ya. Kemudian cairan dengan menggunakan infus dan nutrisi makanan, kemudian obat-obatan anti hipertensi, kemudian kortikosteroid dan analgesik atau obat nyeri. Kemudian harus dilakukan pemantauan jantung dengan menggunakan EKG. Jadi kalau di UGD tersebut harus ada oksigen diberikan, kemudian cairan infus, kemudian obatan hipertensi ya, kemudian EKG pemantauan jantung, dan pantau tekanan intrakranial yang ada di otak. Jadi dipantau seberapa banyakkah sudah ada perdarahannya. Jadi tekanan intrakranial itu harus tetap stabil, jadi harus dipantau ya. Kalau misalnya tekanan intrakranialnya terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan perdarahan lebih banyak. Kemudian rehabilitasi neurologi atau rehab di bagian sarafnya. Nah, ini biasanya adalah ke fisioterapi untuk rehabilitasi neurologi. Kemudian kita telah belajar tentang ABC atau BLS, yaitu airway breathing circulation. Namun pada kasus stroke perlu dilakukan sampai tahap disability atau menilai adanya kelemahan atau kelumpuhan atau tidak pada pasien tersebut ya. Jadi memperkirakan letak bagian otak yang mengalami gangguan, misalnya di bagian
Biasanya pada stroke hemisfer kiri atau bagian kiri, gejalanya itu ada pada di tubuh bagian kanan ya, di anggota gerak bagian kanan. Sedangkan kalau stroke pada bagian kanan, maka yang terkena adalah bagian tubuh atau anggota gerak bagian kiri ya, itu biasanya, dan menunjukkan penurunan tingkat kesadaran biasanya di bagian kanan. Kemudian entah itu penglihatannya atau anggota tubuh yang lain, geraknya dan lain sebagainya. Nah, untuk pada kasus stroke ini maka harus sampai pada pengkajian disability. Misalnya si pasien disuruh untuk mengangkat kaki seberapa tinggi misalnya ya, kemudian mengangkat tangan untuk anggota geraknya, seperti itu biasanya. Ya, selanjutnya adalah kegawat-daruratan pada muskuloskeletal. Kalau muskuloskeletal berarti berhubungan dengan otot ya, otot-otot pada manusia ya. Komplikasi fraktur, kalau fraktur berarti berhubungan dengan patah tulang, yaitu bisa perdarahan di tulang akibat fraktur tersebut anggota gerak. Kemudian sindrom kompartemen adalah suatu kondisi di mana perfusi jaringan di otot mengalami penurunan, artinya fungsinya sudah menurun akibat dari fraktur tadi. Misalnya ada perdarahan kah sehingga menyebabkan si otot tersebut mengalami penurunan fungsi. Dan untuk memastikannya dapat melakukan pemeriksaan 5P, yaitu pain, adakah nyeri, kemudian adakah penurunan sensasi raba, kemudian adakah kelumpuhan, lalu adakah pucat di bagian otot tersebut, kemudian apakah ada nadi yang tidak teraba di bagian otot tersebut. Itu 5P untuk memastikan terjadinya sindrom kompartemen. Nah, tanda-tanda adanya fraktur misalnya adanya nyeri, perubahan bentuk ya, misalnya lebih menekuk ya bagian tulangnya, kemudian krepitasi itu lebih ada suara krek, nah itu namanya krepitasi. Kemudian ada bengkak, kemudian ada di daerah fraktur itu mengalami peningkatan suhu, teraba panas, berarti indikasi adanya infeksi. Kemudian pergerakannya abnormal, tidak seperti biasanya, tidak bisa melangkah lebih tinggi atau tidak bisa mengambil benda karena sakit. Kemudian ekimosis ya, bersama dengan krepitasi, kemudian kehilangan fungsinya dalam melakukan aktivitas, itu pada fraktur. Jadi meninggikan lagi bagian yang tadi fraktur itu melebihi jantung, kemudian melepaskan bila terpasang alat seperti gift dan plester. Nah, jika dalam waktu 1 jam tidak ada perbaikan, maka disiapkan tindakan fasiotomi atau dijahit agar jaringan otot tersebut mengembang. Lalu luka cukup ditutup dengan perban steril, kemudian dilembabkan dengan normal salin, dan biasanya dalam waktu 3-5 hari bengkak akan hilang dan jaringan luka juga akan bersih ya, ditutup, dibersihkan, kemudian tutup dengan skin. Nah, penata laksanaannya imobilisasi, jika pasien harus dipindah sebelum dipasang, tahan bagian atas bagian daerah tersebut. Kemudian pembidaian dilakukan secara adekuat di bagian-bagian sendi, artinya harus kuat. Kemudian pada tungkai kaki yang sehat dapat digunakan sebagai bidai yang lain. Kemudian di ekstremitas tangan di plester ya, kemudian dipakaikan sling. Kemudian kaji untuk menentukan perfusi jaringan perifer dan fungsi saraf. Nah, ini cara pada fraktur. Biasa cuci tangan, dekatkan alat, kemudian jelaskan pada pasien bagian ekstremitas tersebut harus dilepas kalau perlu digunting ya, di bagian pakaiannya harus dilepas dan digunting, periksa nadi, sensorik, motorik, kemudian baru dibidai ya. Jika tampak bengkok dan tidak, coba luruskan dulu, tarik secukupnya, baru pasang bidai ya. Bila curiga dan diskolasi, alokasi pasang bantal. Kemudian misalnya ada patah tulang terbuka, itu harus dengan kapas steril, baru kemudian dibidai. Periksa nadi kembali, bereskan alat, lalu lepaskan handskun ya.
Selanjutnya adalah asuhan keperawatan kegawat daruratan pada luka bakar. Nah, kalau tadi tentang muskuloskeletal berarti tentang fraktur atau tentang patah tulang. Nah, ini pada luka bakar. Jika luka bakar berarti artinya adalah terkena disebabkan oleh panas atau arus listrik atau api, bahan kimia dan petir yang mengenai kulit, mukosa, kemudian jaringan yang lebih dalam misalnya. Luka bakar bermacam-macam, bisa karena suhu tinggi api misalnya, kemudian bahan kimia juga bisa penghantam listrik atau radiasi. Kemudian yang pertama adalah fase akut, disebut sebagai fase awal atau fase shock, ya, dimana si pasien mengalami gangguan jalan nafas, kemudian mekanisme nafasnya juga terganggu, kemudian sirkulasi nafasnya juga terganggu. Nah, gangguan airway ini tidak hanya terjadi segera atau beberapa saat setelah terbakar, namun masih dapat terjadi obstruksi saluran pernafasan akibat cedera inhalasi dalam 48-72 jam pasca trauma, ya. Kemudian cedera inhalasi adalah penyebab kematian utama penderita pada fase akut. Jadi sering terjadi gangguan keseimbangan cairan, ya, dehidrasi, kemudian cairan dan elektrolit dehidrasi lah, kemudian susah bernafas. Biasanya adalah pada luka bakar yang memang sangat serius, ya, sehingga terdampak pada bagian sistemik kita, tubuh kita, fungsi dari pernafasan, kemudian jantung. Kemudian fase subakut biasanya berlangsung setelah fase shock tadi sudah teratasi. Nah, yang terjadi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas. Nah, luka yang terjadi menyebabkan proses inflamasi atau luka dan infeksi. Biasanya kalau sudah infeksi berat maka harus diberikan obat untuk infeksi, ya, misalnya dengan antibiotik. Kemudian problem penutupan luka dengan titik perhatian pada luka panjang atau tidak berbaju epiteluas dan atau pada struktur atau organ-organ fungsional. Kemudian keadaan hipermetabolisme. Kemudian fase lanjut, yaitu fase yang berlangsung hingga terjadinya maturasi parut akibat luka dan pemulihan fungsi organ-organ fungsional. Problem yang muncul misalnya ada keloid, gangguan pigmen tidak seperti semula, ya, deformitas atau perubahan bentuk dan kontraktur. Jadi biasanya kalau sudah fase lanjut ini memang sudah pemulihan, cuman memang tidak bisa pulih seperti sebelumnya, ya, ada jaringan parut, keloid, dan bisa saja jadi terjadi deformitas. Misal pada kasus yang penyiraman air keras bisa ke bagian muka, ya, rusak bagian muka ini ke bagian mata, maka bagian matanya pun akan mengalami kerusakan seperti itu. Penata laksanaannya yang paling pertama jika ada orang yang dengan luka bakar adalah pernafasan, ya, resusitasi. Karena kan tadi di awal pada fase akut dia bisa menimbulkan hilangnya kesulitan bernafas, kemudian dehidrasi. Nah, pada pernafasan tersebut misalnya dari asap, ya, asap api misalnya, kemudian misalnya lagi dari asap karena bahan kimia, ya, dari baunya bahan kimia sehingga gagal nafas. Kemudian sirkulasi, bagaimana aliran darahnya, ya, kapilernya, pembuluh kapilernya pindah ke ekstravaskuler, jadi memang secara luka bakar itu bisa mengganggu yang pertama pernafasan, yang kedua adalah sirkulasi dari pembuluh darah, kemudian jantung, sampai bisa ke gagal ginjal jika memang ada hipovolemi relatif atau shock pada karena kekurangan cairan atau dehidrasi yang parah, ya. Kemudian selanjutnya adalah harus dipasang infus, ya, untuk cairan, ya, untuk menambah cairan agar tidak dehidrasi. Kemudian oksigen pasti, kemudian di lab kultur lukanya, kemudian pasang kateter karena jika memang luka bakarnya sangat serius
dia tidak bisa untuk bangun untuk pipis ke toilet, itu tidak bisa. Kemudian resusitasi cairan dasar, nah ini untuk dewasanya ada RL ditali BB-nya ya, kemudian anak juga dengan RL juga dan lain sebagainya. Kemudian diberikan pada 8 jam pertama, kemudian yang berikutnya. Kemudian ada cairan yang kedua yaitu hari kedua dengan menggunakan Dextra ya. Nah, sudah selesai ternyata. Jadi kalau misalnya luka bakar tersebut jika memang sangat parah, maka harus dibawa ke rumah sakit, tapi pastikan bahwa si pasien aliran pernafasannya bisa teratasi. Jika aliran nafas bisa teratasi, maka untuk pembuluh darahnya pun bisa lebih lancar, karena oksigen bisa lebih lancar naik ke otak ya. Kemudian kalau luka bakar yang tidak serius bisa dengan menggunakan obat salep ataupun bisa dibawa ke puskesmas atau bidan terdekat. Ya, sampai di sini untuk kegawat daruratan yang pertama. Ya, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk kegawat daruratan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.